Ya, selamat pagi anak-anak. Kita kembali bertemu dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita masih ada di tema 2, udara bersih bagi kesehatan, dan masuk di subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Dan hari ini kita khusus belajar untuk pembelajaran 3 dan 4. Setelah kita belajar di pembelajaran 3 dan 4 nanti, diharapkan anak-anak bisa menjelaskan informasi yang terkait dengan pertanyaan apa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian bisa menjelaskan akibat yang terjadi jika masyarakat tidak bertanggung jawab atas masalah sampah. Dan bisa menjelaskan sikap pelaku usaha kegiatan ekonomi dalam menjalin hubungan dengan pesaingnya. Sudah siap belajar? Siapkan perlengkapan belajar kalian. Mari kita belajar. Ya, masalah sampah menjadi masalah yang umum dihadapi masyarakat di kota atau bahkan sekarang di daerah-daerah pun, ya, di kampung-kampung, mungkin di sekitar tempat tinggalmu banyak masalah sampah yang terjadi. Nah, kita akan melihat bacaan yang di situ menyajikan tentang bagaimana seorang pemimpin daerah mengatasi masalah sampah. Kita akan lihat bacaannya yang ada di buku tematikmu halaman 103. Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah. Agar masyarakatnya sadar dengan kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah, Kelurahan Babakan Pasar mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah atau GPS. Lurah Babakan Pasar, Rokib Al-Hudri menyatakan GPS ini merupakan program pemerintah kota atau Pemkot Bogor pada tahun 2016. Program ini bertujuan agar kota Bogor terbebas dari sampah. Karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Sampah ini bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan atau orang per orang, tapi tanggung jawab bersama kita semua, jelasnya. Rocky berharap kedepannya warga Babakan Pasar lebih peduli lagi dengan sampah yang selama ini selalu berserakan sehingga wilayah Babakan Pasar terbebas dari sampah. Kalau sampah ini sudah tertata dengan baik, selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit, pungkasnya. Ya, kita dapat menguji pemahaman terhadap sebuah teks dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, supaya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, kita bisa menandai kata kunci yang kita temukan di dalam setiap paragraf. Kata kunci tersebut dapat berupa ide pokok dan akan menjadi pengingat saat kita mengerjakan soal-soal yang diberikan. Nah, di situ ada 5 pertanyaan berkaitan dengan bacaan tentang Kelurahan Babakan Sari luncurkan gerakan pungut sampah. Yuk kita bahas bersama-sama. Nomor 1, di mana lokasi daerah pada berita tersebut? Lokasi daerah pada berita tersebut ada di Kelurahan Babakan Pasar. Kemudian yang nomor 2, apa masalah yang dihadapi? Masalah yang dihadapi apa tadi? Masalah sampah yang berserakan di wilayah Kelurahan Babakan Pasar. Kemudian soal yang ketiga, bagaimana penyelesaian yang diambil oleh pemerintah kota tersebut?
Nah, penyelesaian yang diambil oleh pemerintah kota adalah apa? Mengajak warga untuk melakukan gerakan pungut sampah atau GPS. Yang nomor 4, mengapa semua masyarakat bertanggung jawab atas masalah sampah? Semua masyarakat bertanggung jawab atas masalah sampah ini karena apa? Mereka ingin punya tujuan Kota Bogor terbebas dari sampah. Nomor 5, apa keuntungannya jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik? Keuntungan jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik adalah selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit. Apa yang terjadi jika masyarakat tidak mau bertanggung jawab atas masalah sampah? Nah, bagaimana ini kalau masyarakatnya tidak mau bertanggung jawab? Masih ingat apa itu tanggung jawab? Ya, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Setiap manusia memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Salah satu tanggung jawab yang harus diterapkan di lingkungan sekitar adalah upaya penanggulangan masalah sampah. Kurangnya tanggung jawab terhadap sampah dapat mengakibatkan kerugian. Membuang sampah sembarangan di jalan, kemudian di sungai, atau selokan, atau bahkan kadang saat naik mobil langsung di jalan buka kaca jendela langsung buang sampah. Nah, bahaya lagi kalau di selokan ya, tempat saluran-saluran air membuang sampah di situ bisa membuat aliran airnya menjadi tersumbat. Nah, tumpukan sampah yang dibiarkan di pinggir jalan bisa mengakibatkan bau tidak sedap dan mencemari lingkungan. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk memiliki rasa tanggung jawab dalam masalah sampah. Dengan sikap bertanggung jawab terhadap masalah sampah, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat ya. Karena sampah yang menumpuk itu bisa mengganggu kesehatan organ pernafasan. Nah, kalian lihat di gambar itu ada kegiatan sehari-hari. Nah, seorang yang mengumpulkan sampah. Karena apa yang mereka lakukan itu bisa bermanfaat ya. Bagi dia bisa untuk dijual, kemudian hasilnya bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, orang yang mengumpulkan sampah namanya apa? Ya, pemulung sampah. Para pemulung mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, ya, majalah bekas, dan benda-benda lain yang bisa diolah lagi. Benda-benda itu nanti akan disetorkan atau dijual kepada orang-orang ya, yang bisa mengolah menjadi barang-barang atau benda-benda lain yang bisa bernilai guna lagi. Ya, berikut beberapa gambar atau gambar benda ya, hasil dari daur ulang sampah. Ada banyak sampah yang bisa didaur ulang dan menghasilkan benda-benda yang bermanfaat, bernilai guna lagi ya. Sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa kita hasilkan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut biasanya dapat kita peroleh dari kegiatan ekonomi.
Keterlibatan orang lain dalam kegiatan ekonomi dapat kita temukan pada tahap produksi, distribusi, dan konsumsi. Ada orang yang berperan dalam proses produksi atau distribusi. Ada pula yang berperan dalam proses konsumsi. Nah, kita wajib menghargai peranan setiap individu yang dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Karena masyarakat memiliki keanekaragaman kegiatan ekonomi. Dan kita harus belajar untuk menghargai. Nah, di halaman 106 sampai 107 di situ ada bacaan tentang menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Mari kita baca. Menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh distributor antara lain ada agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Konsumen adalah pihak yang mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara atau distributor. Ketiga pelaku ekonomi tersebut akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Coba temukan peran produsen, distributor, dan konsumen dalam perekonomian Indonesia. Nah, nanti kalau sudah mulai masuk kita bisa membahas hal ini ya bersama teman. Sekarang kalian bisa membahasnya bersama orang tua atau teman di rumah. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Amatilah pakaian yang kamu kenakan. Bagaimana berlangsungnya proses produksi pakaian. Proses menghasilkan pakaian membutuhkan waktu yang lama. Untuk membuat pakaian, produsen pakaian membutuhkan bahan baku berupa kain dan benang. Kain dapat diperoleh dari perusahaan pemintalan benang. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang, kapas dipintal terlebih dahulu. Kemudian benang ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Selanjutnya kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Begitulah proses panjang produksi pakaian.
Banyak pihak yang terlibat dalam proses produksi ini. Ada petani tanaman kapas, pekerja pemintalan, penenun kain, penjahit, dan pengusaha garmen. Begitu panjangnya proses produksi ini, hendaknya kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Dari bacaan tadi kita sekarang tahu bahwa setiap orang melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang membuka usaha sendiri, ada juga orang yang bekerja kepada orang lain. Apapun usaha atau pekerjaan yang dimiliki orang lain, kita harus menghargai dan menghormatinya. Keragaman usaha ekonomi bermanfaat untuk memenuhi keragaman kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, kita harus menerapkan sikap menghargai usaha orang lain. Sikap seperti apa saja itu? Yang pertama, saling menghormati dan menghargai antar pemilik usaha. Kemudian, memberikan upah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Kemudian membayar upah karyawan tepat waktu dengan jumlah yang sesuai. Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan kegiatan usaha. Kemudian memuji hasil usaha orang lain. Dan melakukan persaingan usaha dengan sehat. Menghargai usaha orang lain membuat orang tersebut semakin bersemangat dalam bekerja. Orang itu juga akan semakin bangga dengan pekerjaannya dan mendorong orang tersebut untuk terus berkarya. Dengan terus berkarya akan membuat orang tersebut mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rasa kekeluargaan dan kerukunan di masyarakat pun dapat tercipta. Menghargai usaha orang lain juga harus dilakukan oleh sesama pemilik usaha. Setiap pemilik usaha harus saling menghargai agar tercipta persaingan usaha yang sehat. Berikut cara menciptakan persaingan usaha yang sehat. Misalnya tidak merasa iri dengan keberhasilan usaha orang lain. Menjual barang sesuai harga pasaran yang berlaku. Kemudian meneladani sikap positif pelaku usaha lain untuk meraih keberhasilan. Dan memberikan kesempatan orang lain untuk melakukan usaha seperti usaha kita. Coba kalian perhatikan gambar. Nah, menurut kalian apa jenis usaha yang ditunjukkan dalam gambar tersebut? Ya, di situ sudah ada tulisannya ya. Itu apa? Usaha penjualan bibit tanaman. Meskipun terlihat sederhana, nah, bayangkan jasa penjual tanaman tersebut. Dia menyediakan bibit-bibit aneka tanaman yang akan tumbuh, menghijaukan dan memperindah lingkungan. Daun-daun hijau, tanaman-tanaman itu akan menyediakan banyak oksigen buat kita. Dengan oksigen yang selalu tersedia, kesehatan kita akan selalu terjaga. Nah, sekarang kalian tahu kan ya betapa besar jasa penjual bibit tanaman tersebut. Nah, menjadi seorang penjual bibit tanaman merupakan salah satu kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalian sudah memahami kegiatan ekonomi yang berkembang di Indonesia. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang menjadi petani, pedagang, guru.
nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, dokter, tenaga medis ya, pengusaha, dan lainnya. Nah, meskipun berbeda, setiap kegiatan usaha ekonomi harus kita hargai. Nah, ternyata tadi kalian sudah ketahui ya bahwa seorang penjual bibit tanaman itu dia merupakan salah satu orang yang turut mendukung terciptanya lingkungan yang sehat ya. Nah, lingkungan yang bersih itu diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat akan merasa nyaman tinggal di lingkungan yang bersih. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus melaksanakan kewajibannya dalam menjaga kebersihan. Tanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Setiap anggota keluarga wajib menjaga kebersihan lingkungan rumah sesuai kewajibannya masing-masing. Setiap ruangan di dalam rumah harus dijaga kebersihannya. Misalnya ruang tamu, ruang keluarga, dapur, kamar tidur, dan kamar mandi. Kebersihan halaman rumah juga perlu dijaga. Kebersihan setiap lingkungan keluarga akan berpengaruh pada kebersihan lingkungan di masyarakat. Setiap warga masyarakat harus menjalankan kewajibannya menjaga kebersihan lingkungan. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga keindahan taman lingkungan, dan mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan. Masyarakat harus sadar akan kewajibannya dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kehidupan masyarakat akan nyaman, aman, dan sejahtera. Kondisi berikut ini merupakan contoh hasil tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Lingkungan bersih dan nyaman, terhindar dari penyakit, timbul kepedulian, kemudian kehidupan masyarakat menjadi semakin harmonis. Oleh karena itu, mari kita menciptakan lingkungan yang bersih.